Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andri, mahasiswa UIN Suska Riau dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2021. Baik, sebelum saya mulai, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampunya, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Akmal Abdul Munir LCMA. Pada kesempatan kali ini saya akan mengartikan atau makna dari bacaan solat yang kita laksanakan sehari-hari. Tentunya kita melaksanakan solat, kita juga harus perlu tahu apa yang kita ucapkan tersebut. Tentunya kita harus mengerti dan kalau bisa kita itu pahamlah dengan apa yang kita ucapkan. Maka dengan itu di sini saya akan memberikan arti atau makna dari bacaan solat yang kita laksanakan. Baik, sebelum saya mulai, tentunya saya akan menjelaskan tentang pengertian solat. Solat merupakan yaitu segala bentuk perkataan, perbuatan, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan solat juga disebut sebagai doa. Kenapa solat disebut sebagai doa? Karena memang dalam ucapan solat kita tersebut, memang semuanya adalah doa yang kita ucapkan dalam solat yang kita laksanakan tersebut. Baik, langsung saja saya akan memberikan satu persatu bagian-bagian bacaan solat serta nanti artinya atau maknanya. Baik, untuk yang pertama, dalam solat tentunya kita harus punya niat. Nah, niat ini artinya atau makna dari niat solat yang kita laksanakan, misalnya begini. Saya ambil contoh dari niat solat zuhur. Sengaja aku atau saya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu merupakan contoh dari niat sholat fardu zuhur yang kita laksanakan secara sendiri. Sedangkan seandainya kita menjadi imam atau makmum, cukup menambahkan imaman atau makmuman. Misalnya begini, saya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat atau arti niat yang kita ucapkan ketika sholat. Selanjutnya, setelah kita berniat, tentunya kita bertakbiratul ihram. Nah, sebagaimana seperti biasanya, Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Nah, setelah kita bertakbiratul ihram, tentunya kita disunahkan untuk membaca doa iftitah.
Mungkin kawan-kawan sudah hafal apa itu doa iftitah, seperti apa, dan saya akan memberikan arti yang terkandung dalam doa iftitah. Nah, artinya adalah Allah Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, itulah merupakan contoh atau arti bacaan doa iftitah yang kita ucapkan ketika sholat. Lanjut, setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini wajib kita baca ketika sholat. Nah, surah Al-Fatihah ini setelah kita baca doa iftitah, lanjut kita membaca lanjut kita membaca surah Al-Fatihah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lanjut ayat kedua, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut ayat ketiga, yang menguasai hari pembalasan. Lanjut yang keempat, hanyalah kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lanjut ayat kelima, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atau jalan orang-orang yang sesat. Nah, itulah dari arti dari surah Al-Fatihah yang kita baca. Selanjutnya, setelah kita baca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surah pendek dalam Al-Quran. Apapun yang kita hafal, maka disunahkan kita untuk membacanya. Saya ambil contoh dari surah pendek yang kita hafal, yaitu contohnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu Esa atau satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang serupa dengannya. Nah, itu contoh dari arti surah Al-Ikhlas. Setelah kita membaca surah Al-Ikhlas atau yang disunahkan tadi, setelah itu kita melaksanakan ruku'. Nah, ruku' ini ruku' ini ada bacaan yang perlu kita baca ketika sholat tersebut. Ketika ruku', kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan memujilah aku kepadanya. Setelah kita ruku', kita melaksanakan i'tidal disertai tuma'ninah. Nah, i'tidal ini itu bangkit dari ruku'. Nah, ada doa yang kita baca ketika i'tidal ini. Sebagaimana Sami'allahu liman hamidah, artinya Allah telah mendengar orang-orang yang telah memujinya. Nah, ketika i'tidal ini ada doa yang perlu kita baca, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, wahai Tuhan kami, hanya untukmulah segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudahnya. Nah, itulah bacaan dari i'tidal yang kita laksanakan. Nah, setelah kita i'tidal, kita melaksanakan sujud. Nah, sujud ini
ada doa yang kita laksanakan ketika sujud ini, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Maha suci Allah yang maha tinggi dan aku memujinya. Itulah artinya. Setelah kita melaksanakan sujud, kita bangkit. Nah, disebut dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini, ada juga doa yang kita baca, yaitu Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Nah, itulah doa yang kita ucapkan ketika duduk di antara dua sujud. Setelah kita duduk di antara dua sujud, nah kita membaca tasyahud awal. Sebagaimana at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Untuk ini yang tasyahud awal artinya segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkahnya tetap tercurahkan atasmu, wahai Nabi. Semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Limpahkan rahmat kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang kita baca ketika tasyahud awal. Nah, setelah tasyahud awal, ada juga yang namanya tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini kita juga membaca doa yang seperti tadi, cuman ada penambahannya. Nah, tasyahud akhir ini sama juga dengan yang pertama tadi. Kita cukup menambahkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu ada maknanya, yaitu sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan berkah kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya di alam semesta ini engkau maha terpuji lagi, maha mulia. Wahai Zat yang menggerakkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, itulah tasyahud akhir yang kita baca. Setelah kita membaca tasyahud akhir, kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, artinya semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah dari arti atau makna dari bacaan sholat yang kita baca. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak lagi persi-persi atau makna bacaan sholat yang kita baca. Mungkin yang pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan secara singkat tentang arti dari bacaan sholat yang kita baca. Sebenarnya masih banyak, tapi ini merupakan contoh singkat dari bacaan sholat yang kita baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.